Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karsih, saya dari MC201. Presentasi kali ini untuk tugas ujian akhir semester tahun ajaran genap 2024-2025. Adalah untuk mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan dengan dosen Bapak Wahyu Purbo Santoso yang terhormat. Dalam presentasi kali ini, kami ditugaskan untuk eh, melanjutkan tugas yang diberikan pada sesi UTS kemarin dan itu diberikan topik tentang OJK. OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. Baik, mari kita mulai. Yang ke satu adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan mandat utama untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan secara terintegrasi dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi dan tantangan global. OJK memainkan peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, mendorong pertumbuhan inklusif, serta memperkuat perlindungan konsumen. Yang kedua, kondisi pasar modal Indonesia pada tahun 2022. Pasar modal Indonesia menunjukkan performa resilient di tengah tekanan eksternal. IHSG tumbuh 4,23%, YoY mencapai 6.860 poin. Kapitalisasi pasar meningkat 15,18%, mencapai 9.509 triliun rupiah. Rekor IHSG tertinggi yaitu 7.318 poin di tahun 13 September 2022. Jumlah investor 10,3 juta SID naik di 37,5% dari 2021. IPO terbanyak di ASEAN, 59 perusahaan. Prestasi pertumbuhan ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap regulasi dan transparansi pasar, serta peran digitalisasi dalam memperluas akses investasi. Baik, yang ketiga, kondisi perbankan Indonesia 2022. Sektor perbankan menunjukkan indikator kesehatan yang solid. Kredit perbankan tumbuh 10,66% YoY. Dana pihak ketiga atau DPK tumbuh 9,13% YoY. Rasio CAR tetap tinggi di 24,67%. NPL bruto terjaga di 3,04%. NPL neto 0,85%. Interprestasi perbankan nasional menunjukkan efisiensi dan ketahanan dengan intermediasi yang membaik dan risiko kredit yang terkendali. Yang keempat, industri keuangan non-bank atau IKNB di tahun 2022. IKNB tetap stabil meski menghadapi tantangan reputasi dan regulasi. Risk based capital atau RBC, asuransi jiwa 535,7%, asuransi umum 323,7%,
2,1%. Pertumbuhan pembiayaan 2,43% YoY. NPF perusahaan pembiayaan stabil di 3,25%. Fintech dan P2P lending diawasi ketat termasuk penanganan pinjaman ilegal. Interpretasinya, stabilitas IKNP menunjukkan efektivitas pengawasan OJK meskipun meskipun diperlukan reformasi lanjutan dalam tata kelola dan transparansi. Baik, yang kelima, kebijakan strategis OJK tahun 2022. OJK menetapkan 8 arah kebijakan strategis. Yang ke satu, antisipasi resiko cliff effect dan COVID-19. Yang kedua, transformasi ekonomi hijau dan mitigasi iklim. Yang ketiga, transformasi ekonomi digital. Yang keempat, inklusi keuangan dan perlindungan konsumen. Yang kelima, penguatan sektor keuangan syariah. Yang keenam, reformasi pengawasan IKNP. Yang ketujuh, pengawasan berbasis teknologi atau subtek dan regtek. Yang kedelapan adalah penguatan organisasi OJK. Analisisnya, kebijakan ini menunjukkan pendekatan sistematik dan sorry, analisisnya kebijakan ini menunjukkan pendekatan sistemik dan berbasis resiko dengan fokus pada keberlanjutan digitalisasi dan integrasi pengawasan. Baik, yang keenam adalah edukasi dan perlindungan konsumen tahun 2022. OJK menjalankan program edukasi di perlindungan konsumen secara masif. 11.253 kegiatan edukasi menjangkau 1,5 juta peserta. Implementasi POJK nomor 6 garis miring 2022 tentang perlindungan konsumen, pengawasan perilaku atau market conduct diperkuat. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa diperluas. Analisisnya, OJK berhasil mengintegrasikan literasi dan perlindungan konsumen sebagai satu kesatuan kebijakan. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan mendorong inklusi keuangan yang berkelanjutan. Baik, yang ketujuh, Outlook dan kebijakan 2023. Tahun 2023, OJK fokus pada implementasi Undang-Undang P2SK. Penguatan integritas dan tata kelola. Perluasan ekosistem karbon dan keuangan hijau. Transformasi digital sektor jasa keuangan. Pembentukan Komite Keuangan Syariah atau KPKS. Analisisnya, OJK menunjukkan kepemimpinan strategis dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan. Pada tahun 2023 menjadi momentum untuk memperkuat daya tahan dan integritas industri keuangan nasional. Yang kedelapan, kesimpulan. Konsistensi stabilitas sistem keuangan. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa OJK berhasil menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di tengah tekanan global seperti inflasi, suku bunga tinggi, dan ketidakpastian geopolitik. Rasio CER perbankan yang tinggi atau di 24,67% dan RBC asuransi yang jauh di atas ambang
batas menunjukkan sistem keuangan yang tangguh dan siap menghadapi risiko sistemik. Yang kedua, efektivitas kebijakan berbasis risiko. 8 arah kebijakan strategis OJK pada 2022 mencerminkan pendekatan pendekatan berbasis risiko dan keberlanjutan termasuk transformasi ekonomi hijau dan digital. Implementasi subtek dan regtek memperkuat pengawasan berbasis teknologi, meningkatkan efisiensi dan asuransi pengambilan keputusan. Yang ketiga, peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Kegiatan edukasi yang menjangkau 1,7 juta peserta menunjukkan komitmen OJK dalam membangun masyarakat yang melek finansial. Indeks literasi keuangan perempuan untuk pertama kalinya melampaui laki-laki menandakan keberhasilan pendekatan berbasis komunitas. Yang keempat, penguatan regulasi perlindungan konsumen. Terbitnya POJK nomor 6 eh, di tahun 2022 dan POJK nomor 22 garis miring 2023 memperkuat kerangka hukum perlindungan konsumen, termasuk pengawasan termasuk pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau market conduct dan mekanisme penyelesaian sengketa. OJK juga memperluas akses informasi dan transparansi layanan keuangan, mendukung kepercayaan publik terhadap sektor keuangan. Yang kelima, integrasi ekonomi hijau dan perdagangan karbon. Peluncuran Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon dan buku edukasi perdagangan karbon menunjukkan langkah peluncuran Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon dan buku edukasi perdagangan karbon menunjukkan langkah konkret OJK dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. OJK menjalankan amanat Undang-Undang P2SK untuk mengatur dan mengawasi perdagangan karbon, memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan berkelanjutan. Baik, penutup, melalui melalui paparan ini kita dapat melihat bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menjalankan peran strategisnya secara konsisten dan adaptif dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik sepanjang tahun 2022. Stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia, baik pasar modal, perbankan, maupun industri keuangan non-bank menunjukkan bahwa kebijakan OJK tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga ber, berorientasi jangka panjang. Kebijakan OJK yang berbasis risiko berlandaskan prinsip keberlanjutan serta didukung oleh transformasi digital dan penguatan tata kelola menjadi fondasi penting dalam membangun sistem keuangan yang tangguh, inklusif, dan berintegritas. Program edukasi dan perlindungan konsumen yang dijalankan secara masif juga menunjukkan bahwa OJK tidak hanya berfokus pada stabilitas makro, tetapi juga pada kepercayaan publik dan literasi keuangan masyarakat sebagai elemen fundamental dalam pembangunan ekonomi. Memasuki tahun 2023 dalam implementasi Undang-Undang P2SK dan pengembangan ekosistem karbon, OJK dihadapkan pada tantangan baru yang menuntut inovasi, kolaborasi, dan pengawasan yang semakin cermat. Namun,
Dengan rekam jejak kebijakan yang telah terbukti efektif, OJK diyakini mampu menjadi pengarah dan penggerak utama dalam memperkuat daya tahan dan integritas sektor jasa keuangan Indonesia. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika masih banyak, apabila masih banyak kesalahan dalam saya merangkum tentang OJK. Terima kasih atas waktu dan terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.